Perkenalkan, nama saya Aisyah Cici Farida. Di sini saya akan mereview buku dari karya Profesor Dr. Yeremias Keban yang berjudul 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan mereview satu bab, yaitu tentang dimensi etika. Jadi, di bab ini itu menjelaskan tentang dimensi etika yang dianalogikan dengan sistem sensor pada administrasi publik. Nah, dimensi ini itu dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lainnya dan sangat mempengaruhi dari tercapai atau tidak tercapainya suatu tujuan di dalam administrasi publik. Karena itu, dimensi ini tuh dianggap sebagai dimensi yang strategis dalam administrasi publik. Jadi di bab ini tuh menjelaskan tentang arti dari dimensi etika itu. Nah, konsep etika itu digambarkan dengan beberapa arti, yaitu kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Menurut Bertens, terdapat 3 arti penting dari administrasi publik di dimensi etika. Nah, jadi dilihat dari sejarah administrasi publik, bahwa dimensi etika itu sebenarnya isu yang relatif muda, yang masih baru gitu. Nah, menurut Candler dan Plano, asalkan administrator publik mengerjakan pekerjaan mereka secara efisien dan ekonomis, maka mereka telah dianggap sebagai pihak yang bermoral. Namun kini aspek etika itu menjadi sorotan yang utama gitu bagi para administrator, karena mereka tuh terpaksa harus membuat keputusan yang tidak saja mempertimbangkan nilai efisiensi, ekonomis, dan prinsip-prinsip administrasi, tapi mereka juga harus mempertimbangkan aspek moralitas. Dan menurut Candler dan Plano juga nih, di dalam etika itu terdapat 4 aliran utama. Jadi apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah aplikasi etika dan moral dalam praktek administrasi publik ini dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrasi publik. Hanya saja di Indonesia ini penerapannya tuh masih terbatas dan bisa dibilang kurang gitu. Nah, untuk itu kita perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki kedewasaan beretika. Kita ambil contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memiliki salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik, yaitu mereka memiliki kode etik yang dimiliki oleh ASPA, yaitu American Society for Public Administration. Jadi kita sebaiknya bisa gitu meniru oleh negara-negara yang lebih berkembang, negara-negara yang memiliki kedewasaan beretika. Sekarang udah di penghujung bab, yaitu di bab yang terakhir tentang beberapa isu penting. Maksudnya apa nih? Jadi tuh di administrasi publik di dimensi ini juga ada isu penting. Nah, menurut Dennis Thompson, di dalam administrasi publik itu terdapat isu etika yang kontroversial dan dilematis, yaitu etika netralis dan etika struktur. Selain dari kedua itu tadi, ada juga isu lain yang menyangkut tentang norma-norma yang bersifat absolut dan relatif. Lalu di sini saya juga akan membahas sekilas tentang bab 9. Nah, jadi di bab ini itu mau menjelaskan tentang apa sih birokrasi itu, lalu bagaimana perilaku birokrasi, terus juga ada isu-isu kritis yang sedang dihadapi oleh Indonesia, itu tertuang semua di dalam buku ini, dan juga tentang pembangunan birokrasi yang terabaikan selama ini di Indonesia. Lalu di buku ini tuh juga membahas tentang bagaimana kita dalam membuat birokrasi itu harus bisa belajar dari OPA, yaitu maksudnya Old Public Administration, belajar dari NPM, NPS. Oke, sekian review dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa buku ini itu sangat bagus dan penjelasan yang diberikan itu juga rinci, cukup bisa kita pahami oleh masyarakat awam-awam seperti kita ini. Dan pada bab yang saya review tadi tentang dimensi etika, kita jadi tahu tentang etika
etika apa saja yang harus dimiliki oleh administrator publik, dan kita juga tahu gitu tentang kelemahan administrasi publik di Indonesia, yaitu kita nggak ada yang namanya kode etik, dan itu juga bisa menjadi sebuah ternyata Indonesia tuh harus memiliki kode etik di dalam administrasi publik agar kita bisa berkembang gitu, agar administrasi publik di Indonesia bisa berkembang. Nah, lalu dari buku ini juga kita jadi mengetahui ternyata di Indonesia itu juga masih banyak sekali pihak-pihak yang kurang mengerti tentang dimensi etika ini. Berbagai bentuk seperti maladministrasi yang dilakukan oleh administrator publik itu menjelaskan bahwa kurangnya dimensi etika di sini, seperti contoh adanya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang beragam sekali bentuknya, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum dan lain sebagainya. Jadi dari contoh-contoh di atas, contoh-contoh tersebut kita bisa melihat gambaran kalau ternyata etika ini sangat penting dalam proses administrasi. Lalu tadi sedikit saya membahas tentang bab 9 gitu. Ternyata kita jadi bisa tahu tuh gimana cara praktek berbirokrasi, bagaimana cara membangun birokrasi dan lain sebagainya gitu. Di buku ini tuh dijelaskan dengan sangat baik. So menurut saya buku ini tuh sangat recommended untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik, dan tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat awam yang ingin belajar tentang administrasi publik itu sendiri.